kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tandri Dan saya Dora Edward. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, setiap anak tentu memiliki cita-cita, mulai dari keinginan menjadi dokter atau pilot sampai sesuatu yang kedengarannya lucu, seperti menjadi pohon. Nah, beragamnya cita-cita anak merupakan sesuatu yang wajar karena imajinasi yang dimiliki anak berbeda-beda. Apapun cita-citanya, dorong anak Anda agar terus mengembangkan dirinya secara optimal. Bagi sosok Aji Watono, menjadi pengusaha sebuah perusahaan advertising Dwi Sapta ibarat bonus. Ya, karena sejak awal menggeluti profesi sebagai tukang foto, Aji kecil hanya bercita-cita sederhana saja, yaitu ingin sukses. Apakah cita-citanya dapat terwujud? Seperti apa dukungan orang tua dalam kesuksesan yang Aji dapatkan? Telah hadir founder dan CEO Dwi Sapta, Pak Aji Watono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Seger banget. Seger. Terima kasih sudah hadir di Happy Parenting ya, Pak Aji. Terima kasih. Ini dari tukang foto terus jadi pengusaha sukses, founder Ini dari ceritanya sebuah gimana perusahaan advertising. Dwi Sapta. Dwi Sapta yang top 3 ya Pak di Indonesia. Top 3 di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu kalau kita Agency, bicara advertising dibandingkan agency dengan ya. Multinasional ya, Ya, top 3. Kalau top di three. lokal Di sendiri, lokal Dwi Sapta number 1. wow. Ya. Itu menjadi cita-cita Bapak dari kecil atau sebenarnya memang pengen sukses aja? Enggak lah ya, enggak ada dari kecil, enggak ada terpikir mau sukses kaya ataupun jadi top 3 di advertising agency, enggak lah. Biasa-biasa cita-cita ya kepengen jadi sukses and kaya seperti orang-orang lain. Ya. Karena Waktu kecil dibesarkan orang tua seperti apa sih Pak? ya biasa-biasa aja Dikasih ya. makan apa sih Pak? Makan biasa aja, makan juga miskin juga, makan jagung, makan nasi. Sampai Ya semiskin itulah. itu ya. Tapi Pak, nenek saya selalu selalu membuat saya itu selalu happy karena dia selalu menyisakan ya nasi ataupun apa aja yang dia bisa berikan kepada saya. Dari 6 anak saya yang selalu yang dikasih yang the best karena saya anak laki-laki satu-satunya dari 6 bersaudara. Jadi dengan itu mungkin dia cinta sama saya ya kan. Kalau papa mama saya yang kerja terus. Bapak begitu membuka langsung menyebut kata nenek. Begitu saya bisa merasakan begitu besar, begitu pentingnya peranan seorang nenek di dalam kehidupan Pak Aji Watono. Ya enggak lah, semua orang akan ya kalau dia cinta kepada orang tuanya, kepada neneknya, kepada orang yang mencintai dia akan selalu akan sukses terbawa karena dia sendiri mengerti bagaimana cintanya seorang orang tua ataupun seorang nenek kepada anaknya atau cucunya. Dengan itu otomatis saya pun akan mencintai anak saya. Saya akan mencintai my grandchildren, all the grandchildren. Saya punya 4 grandchildren, akan spoil dia dan lain-lainnya. Tapi yang basic itu kan kamu harus mencintai seseorang. Ya. You love your parent, you love your grandparent, and then you love everybody. This is a very simple basic thing aja. Jadi kalau kamu nggak bisa mencintai orang tua, apa bisa kamu untuk mencintai orang lain? Mulai dari keluarga dari sendiri keluarga dulu, sendiri ya, Pak. dulu, terus dari saudara terdekat, baru kamu keluarga yang agak jauh dikit, terus baru family, terus baru sekitarnya, baru negara kan. Seperti apa Pak Aji kedekatan Pak Aji dengan seorang nenek dari Pak Aji sendiri? Ya saya kira ya saya Sangat dengan nenek saya sangat dekat sekali ya. Sedekat apa Pak? Saya sampai SMP pun masih dimandiin. Walaupun saya udah SMP, saya kan sudah gede, udah nggak suka dimandiin. Kalau dimandiin pasti
ya istilahnya nggak bener gitu aja. Tapi saya cinta kepada dia, saya biarin aja udahlah. Terserah dia mau mandiin kayak, tapi dia mandiin saya dengan cinta bener. Saya dimandiin dengan air, bener-bener air seperti air dari surga, seperti airnya bener-bener dicuci dengan kembang bener. Makanya sekarang merasakan sentuhannya mungkin Pak ya? Iya, saya masih kira, bisa merasakan nggak sentuhan yang diberikan? Saya pasti nangis nenek? cerita tentang nenek ya. Tapi ya, let's do it ya kan, memang that's the life yang saya punyain. Jadi saya suka sekali cerita tentang nenek saya. Oke, baik. Kita beralih mungkin ya Mbak Novi, dari kita angkat dari tukang foto kemudian menjadi seorang pengusaha sukses advertising seperti saat ini. Gimana ceritanya Pak Haji? Ya kalau dari anak muda ya, saya kira ya selalu nakal biasa aja sampai SMP. Saya SMP di Ambarawa, saya dididik keras oleh bruder-bruder saya di asrama. Makan aja ya memang susah. Jadi I struggle for life untuk itu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kenakalan anak kecil menjadi part of the, yang wajar juga yang wajar ya, dan dididik mesti disiplin. Seperti saya ini sekarang kan saya disiplin sekali untuk hidup, tidur, kerja di ya almost 24 hours sampai 24/7 ya Pak? Ya 7 day a week, 365. Bapak dikenal sebagai sosok yang ulet, yang ulet, disiplin, pantang menyerah juga, kerja keras, komitmen, komitmen. Ya, fokus juga. Tapi begitu bicara tentang masa kecil, begitu bicara tentang nenek, kayaknya sosok yang dikenal dengan yang tegas, keras, disiplin, hilang dalam Menjadi beberapa lunak, detik, Pak. Itu ya saya kira wajar ya. Saya kira natural lah. Jadi makanya saya senang dengan apa yang saya kerjakan itu all the true story, honesty, trustworthy, dan saya jalanin the whole my life. Karena saya dididik oleh nenek saya dan ayah saya jujur, dan itu membekas sampai sekarang. Jadi saya nggak mau nipu. Dikasih duit miliaran, saya berapa kali saya tolak. Benar-benar saya tolak. Walaupun waktu itu saya tidak sebesar sekarang, baru agency aja, nothing. Tapi dikasih beberapa, suruh naikkan cek, saya nggak mau. Memang lahir sampai SD ada di Kudus, ya. Lalu ke Ambarawa, lalu pindah ke Solo. Semuanya bangun di luar sekolah Katolik. Sampai SMP internat, SMA saya bebas ya, saya merdeka itu ya. Dari internat sampai SMA sebenarnya kan bruder saat itu memang bisa berbahasa Jerman dan bahasa Belanda. Jerman, bahasa Tapi Inggris, kan sedikit-sedikit Belanda, Pak. Ya. Sangat sedikit-sedikit pada saat itu. Enggak lah, diajarin bener. Oh, memang diajarin bener ya Pak ya? gitu ya. Oh, ilibedi. Nomor satu, ilibedinya pada saat mau dekat sama ibu kali ya pada saat itu ya. Lalu SMA selesai, Bapak bilang sangat miskin. SMA ada di Solo. Sangat miskin ya enggak lah ya. Ya saya cukup lah ya untuk makan. Tapi ya, untuk sampai sekolah ke Jerman cukup Pak? Oh, nggak cukup. Kalau itu ceritanya gimana, Pak? Jadi SMA saya lulus, saya kan cita-cita teman-teman orang kaya semua. Di sekolah jadi bagus itu ya. Di sekolah Bangun di Luhur kan terbaik di Solo waktu itu number one di Solo. Jadi I got many good friend and rich people ya. Jadi dengan itu ya kita encourage ya. Pergi ke Jogja, tempat saya Mulyono itu, Jinai namanya ya itu kan anak orang kaya, pengusaha kaya. Saya ke Jogja ya nggak pernah bayar, makan tidur apa aja dibayarin dia kan. Saya ke Jerman pun sama-sama dia kalau kerja saya nanya sendiri. Saya akhirnya sekolah bahasa saya sendiri, dia kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Jadi lingkungan itu yang membawa Pak Haji kemudian bersekolah ke Jerman. Ke Jerman dan punya teman ada di Jerman, ada dua, Beng Wi dan Beng Hao itu. Ya sudah, saya di sana begitu datang juga ada teman yang saya tidur di situ selama. Jadi berarti Bapak bisa sekolah di Jerman karena hubungan pertemanan. Networking is very good. Persahabatan dan networking. Makanya jangan menyampaikan hal-hal yang kecil. Teman, networking itu is very important. Tadi di luar dari studio tadi Bapak ada menyinggung bagaimana pertemanan pada masa SMA dan masa-masa yang paling indah di dalam SMA. hidup Bapak itu ada di SMA. Ya, it's not about the money ya. Karena happiness is not about the money. Just only about the happiness. Happiness kamu create your happiness itself. Kalau lingkungannya kamu bagus, kamu akan dibentuk oleh bagus dan juga akan kamu happy di tahap itu ya.
Waktu saya sekolah di Jerman pun walaupun kerja keras, disiplin, ulet, pantang menyerah kerjanya, pagi Semua sekolah, dikerjain kerja ya. apa saja, dari tukang sapu, tukang Nyuci juga, Pak? iya loh. Bukan nyuci aja, nyuci piring. Di buku ini lengkap piring. semua ya Pak Iya. ya. Dan juga ngambil nyerok salju itu kan paling berat. Ya. Minus 10 derajat kamu mesti nyerok, pakaiannya sederhana kan berat. Betul. Tapi tekadnya menjadi orang sukses dan orang kaya lah ya. Ya. Supaya di bidangnya, kaya di bidangnya itu kan bukan jangan sombong ya. Ya. Kalau udah jadi kaya apalagi waktu miskin aja nggak sombong, jadi orang kaya pun jangan sombong. Ya. Ya. Nah, lingkungan Bapak waktu SMA itu menjadi satu motivasi Pak Aji sendiri untuk kemudian menjadi seperti ini? Sebagai Seperti sukses sekarang ya ini? dong. Tapi juga pendidikan saya kira mempengaruhi ya. Orang tua dan pendidikan. Jadi keluarga, pendidikan itu karena saya pasti dicintain oleh adik-adik saya, cici saya laki satu-satunya kan. Dari 6 bersaudara berarti caci saya tuh ya apa aja manjain saya pasti ya. Dan saya sampai sekarang gantian saya manjain Pusat adik saya. atensi di Dari seorang anak laki-laki laki-laki ya. satu-satunya di Dan juga keluarga. sebagai pusat tanggung jawab biasanya Dan kalau di akhirnya dalam menjadi keluarga. pusat tanggung jawab ke seluruh keluarga. Jadi Baik. sebelum Menarik. ayah saya meninggal ataupun setelah ayah saya meninggal pun saya yang menjadi mentor dari seluruh keluarga itu. Bersaudara, Kebetulan ya? saya yang dari 6 bersaudara yang paling sukses ya. Dan mungkin ya, ayah saya udah melihat itu. Dan mungkin paling sukses, mungkin paling baik menurut saya loh ya, kacamata saudara-saudara saya. di lingkungan Tapi di keluarga, ya. buku saya ini kan juga tercantum Lengkap ada kalau di sana, encik Pak. saya, adik-adik saya semua support me kan. Ya. Jadi I'm the best in the family lah kira-kira gitu. Baik. Dan membuat tanggung jawab itu Baik, Pak. kita take over gitu Ya. kan. Baik, Pak Aji, Mbak Novi ini menarik, Menarik, ya. masih banyak yang harus kita Ini gali lagi. baru masa kecil dan remaja. Iya, kita lihat nih bagaimana saat-saat ini gitu ya, dan Saat sampai ini dan di titik di Jerman nanti di kita mau Jerman. bicara. Baik. Bagaimana si tukang angkat bersalju ini bisa Akhirnya berhasil sukses nyapu. punya usaha Nyapu. advertising ya. Ya. Baik pemirsa, Happy Parenting akan kembali saat lagi usai jeda. Pemirsa, orang tua pasti akan sangat bangga saat anak-anak mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Namun, kesuksesan itu hanya dapat diraih melalui proses dan peran serta orang tua. Masih tetap bersama kami di Happy Parenting bersama Mbak Novita Tantri dan juga Pak Aji Watono. Pak, tadi Bapak sudah menyinggung tentang happiness. Yeah. Saya ada baca satu buku dari Gyalwan Drupa. Dia katakan bahwa happiness is the state of mind. Main. Jadi bukan dari luar apa yang kita punyai, bukan kita mobil dari yang dalam, kita ya. punya, bukan berapa deposito yang kita punya di dalam account bank, tapi the state of mind is coming from inside. Bapak setuju nggak dengan state? Setuju banget. Jadi waktu saya SMP, SMA itu kan saya very happy ya. Walaupun nggak punya duit, tapi just happiness with a friend, with the environment ya, dengan lingkungan itu kan ya, kamu mesti ciptakan lah. Ya. Cuma happy itu waktu saya sekarang nih saya kan successful di bidang advertising. I'm number 1 in local. Tapi happiness mungkin kalau dibanding saya waktu SMA, saya bilang waktu SMA saya Jauh very lebih happy, lebih Tapi kalau happiness ya. minta apa aja dulu saya nggak bisa kan. Naik bus ya nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau dibandingkan dulu secara materi, Jauh, Bapak nggak ada sangat-sangat papanya. nggak ada papanya ya, Nggak ada Pak. papanya. Tapi bicara happiness ternyata Happiness tetap is- terbangunnya aja. Saya ketika waktu naik SMP. sepeda di SMA pagi-pagi terus pulang naik itu udah sore saya sama Nggak ada teman-teman macet, saya nggak ada naik polusi, main ya, badminton Pak, ya? itu wah luar biasa itu. Bapak Yes. sekalian nih Pak, kasih pesan Pak kepada para anak remaja mungkin saat ini yang sedang menonton Iya, untuk menikmati masa-masa SMA-nya Ya, sekarang. nikmatin lah waktu masa SMA ataupun kamu di university sampai first jobber ya. So itu masa-masa yang paling bahagia. Just enjoy that life. Ya, Ya, berteman dream, ya Pak, nggak usah berteman. pacaran dulu ya. Oh jangan. Dan tentu memilih teman dan lingkungan yang baik Nah, ya Pak Aji. cari teman yang baik, lingkungan yang baik, kamu akan baik. That's the way you success. Iya, buku ini Bapak terus
membahas tentang menjadi kaya. Menjadi kaya dan sukses kan. Dan menjadi kaya. Dan saya akan sukses. Apa sih definisi kaya dan sukses, Pak, buat seorang Aji Watono? Ya enggak lah ya, asal kamu udah cukup ya, terus punya uang untuk beli rumah, beli mobil, saya kira is enough ya. Enggak sukses ataupun kaya di bidang masing-masing ya. Saya di bidang saya sukses, tapi kan banyak orang yang lebih sukses dari Bapak saya. sangat rendah hati. No, if you already success, kamu mesti humble, mesti bersahaja, jangan sombong, jangan terkebur. Yang kamu orang yang sukses dan lebih kaya dari kamu banyak sekali. Jadi saya mentang malu. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya. Klien saya Kalbe, Astra ya, Astra Autopart, Honda, Daihatsu is more richer than me. So, tapi saya membuat mereka kadang-kadang ya lebih kaya dari sekarang toh, supaya saya juga bisa kaya dan sukses. Berarti membuat orang lain kaya dulu, baru gitu ya. saya bisa sukses. Baru Pak Aji bisa Law of sukses. attraction ya, Pak. Low profile aja dan humble aja. Jadi kalau jangan bilang saya kaya sukses, biarin aja orang lain menilai kamu sukses dan kaya. Asal kaya dan sukses humble itu loh, kayak Aji, itu baru bagus dong. Orang lain menilai kamu begitu. Jadi ini harus menjadi contoh. Contoh. Pak, aku mau korek nih, tukang foto. Iya, tukang foto. Kan miskin. Terus masuk dengan bikin perusahaan periklanannya. Lalu sekarang menjadi big boss. Iya. Bapak mau rendah hati silakan, Pak. Tapi to be number one, top agency, advertising di Indonesia, itu bukan sesuatu yang main-main. Bukan sesuatu yang mudah juga untuk dengan membalikan telapak tangan ya, Pak. Dan ini 35 years ya, 35 tahun membangun suatu era fotografi sampai ke agency, terus full service agency, terus sekarang ini agency yang paling besar dan integrated marketing communication, Dwi Sapta AMC itu nggak gampang. 10 tahun itu penuh dengan air mata, linangan air mata, darah. Itu 10 tahun jatuh bangun up and down. Up and down ya, 10 tahun pertama. 5 tahun yang berikutnya juga struggle for life also. Berarti 15 tahun. 15 tahun lah ya. Jadi kalau 15 tahun kedua gampang. Kalau sekarang yang nonton para pemirsa di Berita Satu baru mulai usaha 1-2 tahun terus kepengen give up, pengen menyerah. No, never give up. Never ever give up. Terus ulet pantang Pak menyerah ya, kerja tahun keras. Plus 5 tahun ya, Pak ya. 15 tahun saya juga miskin, kerja keras, darah dan air mata itu. 1-2 tahun pengen kaya. Enggak, jarang, suka. Impossible. Tapi sekarang itu bisa possible. Sekarang ada digital. Ya kan, kamu kalau mau cepet kaya ya sekarang anak-anak muda go to digital. Saya ajarin tuh mereka go to digital. Karena di Indonesia sudah 272 juta pemirsa yang ada di Indonesia memakai gadget, memakai smartphone. Ya, kamu kalau mau sukses, ya apa-apa, jangan nipu aja. Ya, mesti jujur, terpercaya, walaupun dengan internet pun, dengan social media, dengan jujur itu juga. Aku mau relasikan nih Pak, bicara dengan digital. Anak-anak sekarang hidup dengan digital. Dengan digital native ini, anak-anak hidup dengan teknologi. Ada nggak sih Pak perbedaan yang paling signifikan membesarkan anak sendiri zaman dulu dengan sekarang membandingkan dengan anak-anak zaman sekarang? Ya agak susah ya membandingin. Saya dulu kan nggak ada gadget, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa ya. Memang it's very hard. Tapi saya kira in that time I'm happy with what I do ya. Dengan cuma main bentik atau main kelereng dan main apa bentik aja. Itu apa tuh, Pak? Bentik itu ya mainan yang nggak ketemu kayaknya ya. Terus batu dilempar juga. So very simple. Permainan yang I'm happy gundu juga, kelereng itu gundu ya. Jadi banyak permainan yang terjun di sungai, berenang. Sekarang layangan nggak Pak? Layangan juga, yang tanpa uang lah ya. Jadi waktu itu kan uang memang nggak ada. Jadi memang anak-anak sekarang ya laki dengan adanya gadget ini 272 juta gadget ya. Seperti hari ini kan sampean pegang Mito itu luar biasa lah. Luar biasa banget. Bapak menyebut Mito loh. Ini Mito Pak, betul. Nilai-nilai yang tidak yang memang hilang. Yang hilang atau ya. berkurang ya Saat ini ya. Ada nggak sih Pak? Ya saya kira enggak juga ya, bedanya anak sekarang ini dengan gadget, dengan teknologi. Kalau kita dulu kan enggak dengan teknologi tapi happiness-nya sama lah. Saya juga happy that time dengan main cuma punya kelereng, nggak punya duit. Buktinya saya happy juga. Tapi kan banyak anggapan ya, anak-anak zaman anggapannya bahwa anak-anak dulu itu lebih kalau kita bicara perilaku lebih sopan santunnya lebih baik. Lalu bicara tentang bagaimana kerja keras ulet itu juga lebih baik. Katanya anak-anak di zaman sekarang kalau Bapak bandingkan mungkin dari staff atau dari cucu sendiri, lingkungan sekitar kita, berbeda nggak sih Pak kalau bicara soal keuletan? Kalau saya nggak pernah berpikir gitu, saya kan orangnya positif dan saya sukses karena memang
kita kalau bicara begitu negatif thinking saya nggak mau. Ya kita bicaranya ya kita ajarin. Kalau dia nggak ngerti, anak buah saya ajarin contoh-contoh supaya mereka kerja ulet, pantang menyerah, tanpa apapun dia bisa kerja. Kalau saya bisa, kenapa kamu nggak bisa? Oh, kita pindah ke Dwi Sapta aja kerja. Iya betul. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau dididik. harus bisa. Jadi melihatnya kacamatanya yang dian kita didik anak kita, cucu kita tanpa apapun, ya sebisanya kita kasih. Ini kalau ditanamkan kita, ya Pak untuk karyawan-karyawan dicontohin. di perusahaan. Iya ya? dong, kerja keras, pantang menyerah. Kalau dia nggak ngerti terus ya contohin lagi. Jadi that's a life. Nggak bisa cuma dikasih omongan, oh kamu mesti kerja keras loh, gini-gini loh. Harus jangan main HP terus, nggak pernah bisa. Zamannya udah bisa begitu. Ya kita tanamin aja, contohin. Supaya dia bisa happy, kerja dengan benar. Ya, sekarang nggak bisa kamu digaji, kamu langsung sukses. Nggak bisa, kamu jadi contoh. Karyawan mesti dibuat, karyawan itu juga mesti baik. Karyawan itu dibuat, karyawan itu happy. Ya, dengan happy dia akan kerja dengan benar dan happy juga. Dan kedisiplinan, fokus, komitmen itu Bapak turunkan kepada anak-anak juga ya? Iya dong, kasih filosofi, vision, mission untuk menjadi, saya akan selalu, apalagi sekarang banyak punya waktu kan, ya punya duit dan banyak waktu kan, enak sekali itu. Jadi kita tanamin 5 tahun nih ke depan Dwi Sapta mau apa, ya udah ditanamin. Yang 10 tahun nggak usah, cuma 2, 3, 5 aja udah itu. Sekarang yang mewariskan adalah Mbak Maya ya? Maya Watono itu anak saya, dia juga ditanamin terus. Ya nggak akan ada nakoda 2. Saya selalu sendiri sama diingatkan dia. begitu Pak ya? Saya selalu ingetin dan ya? bukan ingetin terus. Kita fight to be better. Kalau dia nggak cocok ya pasti beberapa hal yang nggak cocok. Betul. Generasinya Karena beda. zamannya beda. Pemikirannya juga Ya, beda. Pak, ya, Zamannya juga beda. Tapi kita kasih tanamin. Kalau tetap dia nggak mau ya kita ngotot aja. Dia ngotot, kita ngotot ya. Karena ayahnya datang dari keluarga yang miskin kan. Kalau dia kan datang sudah dengan orang kaya. Sudah kaya, ayahnya udah kaya. Jadi memang berbeda ya Pak berbeda ya. Sekali. Bagaimana juga menjalankan perusahaan. Ya beda dan zamannya beda. Dulu saya dengan tanpa teknologi, sekarang ada teknologi. Ya, internet ya semua. Gimana Pak Haji mentreatmen anak-anak itu? Ya diajarin dari dikasih contoh, dikasih contoh yang baik ya. Jangan cuma main gadget aja. Kita coba diskusi dong di rumah, kita ngobrol dong. Ya, dulu kita ngobrol dengan papa mama tanpa ada internet. Sekarang kan diganggu dengan internet, WhatsApp ya, dengan SMS dan lain-lainnya. Otomatis terganggu kan. Nah, kita kasih terus contoh-contoh gimana kita happiness itu is all about family happiness, dan kita dengan karyawan juga membuat make the karyawan juga happy juga supaya karyawan kerja tanpa beban kepada kita. Karyawan bekerja tanpa beban terhadap perusahaan, jadi dia willingly dengan rela hati, dengan tulus bekerja juga memberikan yang terbaik. Dengan hati benar dia. Nah, itu kan susah. Menanamkan itu yang paling berat, itu menanamkan dan memberi contoh. That's the hard part to be success. Ada nilai-nilai kekeluargaan juga yang nilai kekeluargaan juga, yang dibangun di perusahaan, juga dibangun di seperti nenek saya mencontohin saya, seperti papa saya mencontohin saya. Walaupun papa saya keras kan hatinya mungkin baik. I don't know, I don't feel this. Nah, kalau dulu kan saya don't feel this, sekarang saya kasih kepada cucu saya, kepada anak saya feel yang saya nggak dipunyai oleh papa saya dipunyain oleh nenek saya, dimandiin sampai SMP itu kan luar biasa. Sudah usia remaja sebenarnya. Yang langka zaman sekarang. Nanti saya kepengen di segmen berikutnya mau bicara tentang grandparenting. Kalau tadi parenting, grandparenting dididik oleh seorang nenek dan ayah, gimana caranya mereka juga mendapatkan bukan cuma gadget, kekayaan aja ataupun sukses, tapi feel itu bagaimana orang tua ataupun grandparent itu mendidik cucunya dengan hati dan juga dengan sentuhan kasih. Apakah hal yang sama lebih lanjut gimana parentingnya sekarang menjadi seorang kakek, grandfather menerapkan hal yang sama nggak dengan apa yang didapatkan dari grandmother-nya? Kita ulas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Happy Parenting dan juga grandparentingnya Pak Haji. Sesaat lagi tetaplah di Happy Parenting.